Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasida Afifah Abdi dengan NIM 2124018. Dan saya Silmi Desafira dengan NIM 2124031. Baiklah, di sini kami akan berbincang dan membahas materi tentang perkembangan dinasti Mughal. Dan hal ini kami tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi Rasida, bagaimana sih sejarah lahirnya dinasti Mughal ini? Baik, dinasti Mughal ini didirikan pada tahun 1526 Masehi dengan pendirinya yaitu Zahiruddin Muhammad Babur yang merupakan salah seorang keturunan dari Timur Leng. Babur ini memiliki ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan Samarkand yang merupakan salah satu kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Ia pun berusaha untuk menaklukkan. Pada percobaan pertama, ia mengalami kegagalan. Namun, pada percobaan yang kedua, dibantu dengan Daulah Syafawiyah, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kemudian Babur melanjutkan ekspansinya ke wilayah India. Kemudian di India, terdapat seorang pemimpin yang bernama Ibrahim Lodi. Pada kepemimpinannya, itu dilanda dengan krisis pemerintahannya, sehingga itu menjadi kesempatan bagi Babur untuk menaklukkan India pada saat itu. Kemudian pada 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran yang sangat besar di Panipat, sehingga Ibrahim Lodi bersama dengan tentaranya itu terbunuh. Sehingga itu menjadi hal atau alasan bagi Babur untuk menyatakan kemenangan dan ia mendirikan Daulah Mughal di India. Nah, dari Silmi, kenapa dinamakan dengan dinasti Mughal dan bagaimana masa pemerintahannya? Nah, jadi seperti ini Rasida, dinamakan dengan Mughal karena berasal dari namanya itu Mongol, yang mana pendiri leluhur dari dinasti Mughal ini berasal dari keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Kemudian masa pemerintahannya. Masa pemerintahan dinasti Mughal ini ada yang berpendapat penguasanya atau rajanya yaitu 16 orang raja dan ada yang berpendapat 15 orang raja. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, Zahiruddin Muhammad Babur ini yaitu sebagai pendiri seperti yang telah disebutkan oleh Rasidah tadi. Nah, dia memiliki dan berhasil meletakkan suatu dasar kepada sebuah kekaisaran yang mana untuk atau kelak akan menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kemudian yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Humayun. Nah, pada masa beliau ini banyak beberapa tantangan dan kemudian ia sempat diusir dari India. Akhirnya ia dapat merebut kembali kekuasaannya dan membuka jalan era baru bagi keemasan dinasti Mughal. Kemudian yang ketiga pada masa Akbar Agung. Nah, dia adalah orang yang paling berpengaruh dan yang terkenal. Pada masa inilah puncak kejayaan dinasti Mughal. Dan dia yang terkenal ya adalah toleransi beragama. Kemudian yang keempat pada masa pemerintahan Jahangir, yang terkenal yaitu seni lukisannya. Kemudian pada masa Shah Jahan. Nah, dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah pembangunan. Contohnya yaitu Taj Mahal. Dan yang terakhir yaitu Aurangzeb. Nah, Aurangzeb ini dia sangat berpengaruh dan dia mampu memiliki wilayah yang sangat luas pada saat itu. Nah, dari Aurangzeb inilah yang terakhir kejayaan masa pemerintahan dinasti Mughal. Dan seterusnya setelah masa Aurangzeb ini, maka dipimpinlah oleh pemimpin-pemimpin yang lemahnya. Sampai yang terakhir pemimpinnya yaitu Bahadur Shah II. Begitu Rasida. Jadi Rasida, apa sih perkembangan dan kemajuan pada dinasti Mughal ini? Banyak perkembangan dan kemajuan dari dinasti Mughal yang dapat kita ketahui. Seperti yang Silmi katakan sebelumnya bahwa puncak kejayaan dinasti Mughal itu pada masa Sultan Akbar I. Terdapat beberapa bidang yang menjadi perkembangan pada masa Daulah Mughal. Yang pertama itu pada bidang politik dan militer. Pada masa ini adanya politik sulakul atau toleransi universal yang dibentuk pada masa Sultan Akbar I. Kemudian pada bidang ekonomi dan sosial, hal yang menonjol dalam bidang ini adalah sektor pertaniannya, karena adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan petani sehingga mampu memajukan perekonomian masyarakat Daulah Mughal pada masa itu. Kemudian yang ketiga pada bidang seni dan budaya. Pada bidang ini terdapat penyair-penyair yang muncul. Salah satunya yaitu Muhammad Jayazi.
Kemudian salah satu kesenian juga yang dapat kita lihat dari perkembangan dinasti Mughal ini yaitu adanya Taj Mahal yang dibangun pada masa Shah Jahan. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mughal ini juga sangat berkembang, yaitu pada masa Aurangzeb itu didirikan berbagai pusat pendidikan yang membantu perkembangan peradaban pada masa itu. Nah, jadi Silmi, bagaimana sih faktor kemunduran dari Daulah Mughal ini? Nah, jadi seperti ini Rasida, faktor dari kemunduran dinasti Mughal ini yang pertama itu akibat pemimpinnya yang lemah. Kemudian akibat penguasanya yang hidup bermewah-mewah, yang hidup bermegah-megah, akibatnya yaitu pemberosan terhadap ekonomi. Kemudian adanya serangan dari luar, kemudian konflik internal. Dan pada tahun 1858 Masehi, dinasti Mughal ini resmi berakhir, yaitu setelah pemberontakan di Sepoy. Yang mana ketika itu, Inggris mengambil andil alih sepenuhnya kekuasaan di India. Dan mengakhiri kekuasaan dinasti Mughal yaitu pada masa kerajaan Bahadur Shah II. Jadi seperti itulah kemundurannya. Kemudian Rasida, apa ibrah yang dapat kita ambil dari dinasti Mughal ini dan apa saja bukti peninggalan sejarahnya? Baik. Tentunya dari sejarah peradaban pada masa Daulah Mughal ini banyak sekali ibrah atau hikmah yang dapat kita ambil. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa saja. Yang pertama yaitu pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan pemimpin serta pemerintahan yang adil. Hal ini juga menjadi pengaruh agar berkembangnya suatu pemerintahan. Kemudian juga ibrah kedua yang dapat kita ambil yaitu toleransi antar umat yang beragam di suatu pemerintahan itu sangat penting karena dengan adanya toleransi dapat menyatukan umat-umat yang beragam. Kemudian pentingnya ilmu pendidikan dan pengetahuan karena berdasarkan Daulah Mughal ini juga menekankan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dengan didirikannya banyak berbagai pusat pendidikan. Mungkin itu beberapa hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil. Kemudian juga beberapa peninggalan sejarah yang dapat kita temukan sampai sekarang yaitu adanya Taj Mahal di Agra yang dibangun pada masa Shah Jahan. Kemudian ada yang namanya Benteng Agra dan juga Benteng Merah. Mungkin itu beberapa di antara peninggalan sejarah dinasti Mughal yang dapat kita lihat sampai sekarang. Nah, jadi seperti itu pembahasan materi atau berbincang-bincang mengenai tentang dinasti Mughal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.